Shalom, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kita semua yang menyaksikan siaran pada saat ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu kerinduan kami untuk terus mengembangkan, bahkan menjadikan konten-konten video yang dirilis di dalam pelayanan Sola Gratia Channel boleh memberkati kita semua. Dan pada saat ini kami akan berbicara tentang moto dari pelayanan ini, yaitu hidup yang menjadi berkat. Kami menaikkan mutu pelayanan ini bukanlah sebuah hal yang gampang. Ada pergumulan, ada proses yang kami lalui. Dan itu kami ambil di dalam kitab Matius 7 ayatnya yang ke-20. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan para teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Di sana dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kenapa Yesus mengatakan hal yang demikian? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena kalau kita baca di dalam satu perikop ini, di sana bercerita tentang hal pengajaran sesat. Hari-hari ini kekristenan sedang diuji tentang banyaknya pengajaran-pengajaran baru di luar sana yang berkedok dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengatasnamakan Alkitab, tetapi semuanya berbicara tentang filsafat-filsafat, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga saja. Dan saat ini kami pelayanan Sola Gratia berusaha menaikkan suatu moto pelayanan, yaitu hidup yang menjadi berkat, di mana kami ambil ayat pokoknya, yaitu dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan Yesus mengatakan itu secara langsung di tengah-tengah pelayanannya. Dan di tengah-tengah para murid-murid dia sampaikan demikian. Supaya apa? Mengajarkan kita satu hal, bahwa hidup kita ini harus berbuah, harus menghasilkan sesuatu. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa di dunia ini pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah. Ada yang berbuah manis, ada yang berbuah asam, dan ada yang buahnya tidak punya rasa apa-apa, artinya tawar. Dan ada juga buahnya yang tumbuh di bawah tanah, ada juga yang tumbuh pas di atas tanah, dan ada juga yang tumbuhnya itu di atas pohon. Jadi kita jenis buah yang seperti apa? Apakah kita berbuah manis di bawah seperti umbi, seperti ubi, jalar, seperti talas, buahnya di bawah tanah tetapi tetap bisa dinikmati dengan enak? Atau kita yang ada buahnya di atas permukaan tanah seperti buah semangka, seperti stroberi yang menjalar, tetapi buahnya tetap bisa dinikmati? Atau kita ada buah di atas pohon seperti pohon mangga dan pohon durian dan sebagainya, tetapi tetap bisa dinikmati? Itu kembali kepada kita. Kita ada di bagian mana? Yang jelas hidup kita harus memberi buah, harus menghasilkan. Jangan menjadi pohon yang tidak berbuah. Firman Tuhan pernah berkata ketika dia melewati suatu daerah dan dia melihat di tepi jalan itu ada pohon ara yang biasanya menghasilkan buah. Tiba-tiba pohon ara itu tidak berbuah. Dan Yesus tidak berkata, wah tidak apa-apa dengan pohon ini, yang penting dia sudah berbuah, dia berbuah lebat. Bukan itu masalahnya. Tetapi Yesus berkata pohon ini sudah tidak layak lagi untuk bertahan. Makanya dia dikutuk. Dan pohon ara yang dikutuk itu berbicara tentang kehidupan kita yang tidak menghasilkan buah. Makanya moto pelayanan ini berkata hidup kita harus menjadi berkat. Artinya jadi orang Kristen harus bisa menjadi berkat bagi semua orang. Harus bisa menghasilkan buah. Mungkin buahmu tidak kelihatan karena ada di bawah tanah. Mungkin engkau hanya bagian dari terkecil di luar sana yang tidak terlihat oleh orang-orang di luar sana. Tetapi tetap perkatakan bahwa hidupmu harus menjadi berkat. Atau mungkin engkau hanya menjadi buah yang hanya sekedar dilihat dari bawah. Mungkin engkau harus direndahkan seperti buah semangka atau stroberi yang ada harus menjalar di atas tanah. Engkau dipandang di bawah, direndahkan mungkin. Engkau mungkin tidak begitu dianggap. Tetapi ketika buahmu manis, engkau akan ada di meja-meja. Engkau akan ada di tempat pedagang-pedagang yang menjual dengan harga mahal. Dan tidak mesti menjadi buah durian yang tumbuh berbuah tinggi harus baru berbuah manis. Tidak mesti demikian.
Kita punya porsi masing-masing. Yang jelas, apapun porsimu, dimanapun engkau berada, dan seperti apapun bentuk pelayanan yang engkau bisa kerjakan, tetaplah hasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi renungan bagi kita semua, supaya bisa mengingatkan kita sebagaimana moto yang kami angkat, hidup yang menjadi berkat. Kiranya kita juga boleh senantiasa menjadi berkat dan memberkati sesama kita. Shalom, salam sehat, salam semangat, dan tetaplah menjadikan Yesus sebagai andalan hidup kita. Sampai bertemu di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe di bawah ini, dan jangan lupa pencet loncengnya serta like-nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.